Oke. Aduh, belum cuk, belum fokus cuk. Cuk, cuk, cuk. Lu, lu. Autofokusnya apa? Dinin aja ya. Autofokus. Teng. Lu cuk, cuk. Lu, aduh. Oke, fokus. Fokus. Apa aku salah? Oke, gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, oh iya, gue Frankie Fernando ya. Ih, terang banget, terang sekali cuk. Kecilin, set. Oke, gue Frankie Fernando. Oke, pas. AF untuk sentuh batalkan. Tap, tap, tap. Nah, pas. Oke, teman-teman, waduh, kelihatan banget amatir ya. Jadi, nama gue Frankie Fernando. Di channel gue yang tergolong kurang jelas, kurang konsisten, karena gue masih kesulitan bikin konten, masih kesulitan nyari bahan, ide, waktu, atau beberapa orang yang eh, apa ya, yang gue butuhin buat dapetin ide-ide. Tapi menunggu itu semua, gue malah nggak jadi bikin konten kayak gitu. Padahal gue pengen banget bikin konten apa ya yang pengen gue bikin. Sampai gue bikin grup, itu pun malah teman-teman di grup gue tuh nggak ada yang respon gitu loh, nggak ada eh, yang gue harapin gitu buat bikin konten yang pengen gue bikin sama teman-teman grup itu ya kayak film-film pendek kayak begitu. Cuman ya mereka kayak nggak ada respon begitu, nggak ada respon buat bikin kontennya. Jadi ya nggak jadi gitu loh gue mau bikin kontennya. Keinginan, cuman sekedar keinginan doang, tapi ya nggak terrealisasikan ya begitu teman-teman. Jadi channel Frankie Turnando ini ya mentok di konten-konten yang kayak begitu. Cuman gue terus berupaya buat konsisten upload walaupun nggak jelas kayak gitu kan. Jadi mana ya, ada sedihnya juga sih. Padahal YouTube tuh adalah passion gue gitu. Gue berharap besar dan bermimpi yang sangat besar di YouTube, bisa menghasilkan dan bermanfaat buat gue pribadi dalam kehidupan gue. Mau bikin konten apa gitu kan, sampai bingung, kurang bisa ngomong, terus
ngedit juga di HP. Ya gue butuh temen, butuh support tuh. Ya siapa tahu mereka bisa kasih gue ide, kasih gue bantuan. Tapi ya sampai detik ini juga nggak ada tuh temen yang sepemikiran sama gue tentang YouTube. Jadi ya gini-gini aja. Bikin konten horor waktu itu kan, ngeprank juga udah pernah, tapi ya nggak ngejual gitu videonya. Jadi ya cuman bisa jadi penonton setia di channel-channel yang udah besar gitu kan. Ada rasa pengen sibuk kayak mereka gitu ya, yang setiap hari upload, setiap hari mikirin konten. Aduh, tapi kayak gini lah keadaannya teman-teman. Intinya bingung mau bikin konten apa. Sampai gue searching apa bikin konten cerita horor aja ya, cerita horor. Jadi sambil melatih saya untuk bisa mahir berbicara di depan kamera. Ya udahlah, coba ya. Ini gue searching di Google dari Kumparan ya, cerita horor ya. Judulnya Pengantin Jawa. Udah part 12 loh. Apa harus gue bacain? Part 12 Pengantin Jawa, uploadnya 23 Agustus 2020. Part 12. Jadi langsung aja, mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat, kata Mbok Hafsah. Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok? Tanya Bima. Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu. Mbok Hafsah membuka sekeping keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. Ini gigi, taring, dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Gigi, taring, dan rambut. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti, biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal. Jelas Mbok Hafsah. Mbok tenang saja. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga warga kampung bisa selamat. Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke pengungsian karena hari sudah semakin malam. Keesokan paginya, semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Ini rada gak nyambung ya, karena kita baca cerita horor ini udah part 12. Oke, gue lanjut lagi. Setibanya di rumah, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani.
Bima panik dan langsung membopong Zulfa. Wanita itu masih hidup. Bima membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok. Namun dugaannya itu salah karena setelah dicek kembali, tidak ada barang yang hilang di rumah Bima. 2 hari berlalu, Zulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun, Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa baik-baik saja. Tengah malam, hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping ranjang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus, dadanya turun naik, menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian, tubuh Zulfa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Ini gue agak udah kayak ngerasain apa yang penulis ceritain di sini ya. Bima terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter masuk ke dalam ruangan itu. Mereka sibuk memeriksa kondisi Zulfa. Di saat seperti itu muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Dia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarwang. Hutan Gantarwang. Apa hutan Gantarwang? Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Setibanya di sumur keramat, ia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang pudar. Air mata menyatu dengan make up yang pudar. Kayak di film-film tuh, gue sering lihat momen saat make up bercampur dengan air mata gitu, maksudnya air matanya menyatu dengan make up yang pudar. Ya. Biasanya di sini nih, di sekitar mata nih. Terus dia nangis, luntur nih, apa nih eyeshadownya, membuat garis hitam di pipi. Bener kan? Buat garis hitam di pipi. Teman-teman bisa ngerasain ya imajinasinya. Dia mengerang kesakitan. Cabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Di tengah hutan itu ia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu ia letakkan begitu saja di pinggir sumur. Seolah-olah ia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa mempedulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur, lalu loncat ke dalam sumur itu. Dia tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Bu Hafsah yang masih terlihat muda menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang, kamu selamat nak, aku akan merawatmu. Semenjak saat itu bayi yang ia adopsi diberi nama Zulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan sekeliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke hutan Gantarawang. Hutan Gantarawang nih, hutan apa ya? Nama hutan ya. Tubuh Zulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya. Sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa baik-baik saja. Keesokan harinya, Zulfa siuman. Tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapinya bubur. Kita belum sempat kenalan. Aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Ini dialog nih. Kita belum sempat kenalan. Aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Nanya dia kan.
Di dalam kamar itu Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri, jawab Zulfa dengan suara yang pelan. Oh gini, di dalam kamar itu Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri, jawab Zulfa dengan suara yang pelan. Kata narator ya. Bima menghembuskan napas berat, jadi kayak gitu ya, sambil mikir ya. Biasanya orang yang nafasnya agak berat tuh kayak mikir gitu kan, campur-campur, takut berani, takut berani. Dia yakin wanita itu pasti Bima menghembuskan nafas berat. Dia yakin wanita itu pasti si Kanti. Bu Anjani kemana Pak? Tanya Zulfa. Ia menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengurutkan dahi. Dia heran, dari mana Zulfa tahu tentang Anjani? Dari mana lu tahu soal Anjani, Zulfa? Kayak gitu ya. Kamu tahu Anjani dari siapa? Tanya Bima. Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah. Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah. Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang ia pegang. Dia bilang, Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Astagfirullah. Ini nih yang gue udah nyambung nih. Tapi gue gak nyangka sih kalau cerita yang kayak gini teman-teman, yang bikin kita harus terus ngebaca. Ntar ya, ngidupin rokok dulu. Wanjay, gue gak ada tripod bro. Belum ada tripod. Jadi kameranya gue pegang. Slow ya, slow. Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu. Timpal Bima. Gak mungkin Pak, jelas Bu Anjani bersamaku semalaman. Aku nyisirin rambutnya. Ya sudah, yang penting kamu selamat, kata Bima. Ia kembali menyendok bubur untuk Zulfa. 3 hari kemudian Zulfa sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Tapi Zulfa memilih untuk memundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal. Dia tidak sanggup lagi kerja di rumah itu. Kamu yakin gak mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Tahu-tahu udah di mobil, anjay. Pagi itu Zulfa minta diantarkan ke stasiun kereta api. Ya udah, nanti gue kasih gambar-gambar kereta api lah di video. Iya Pak, saya mau cari kerjaan lain saja, jawab Zulfa sambil memandangi jalanan yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Kalau boleh tahu, asal kamu dari mana? Tanya Bima lagi. Dia ini mempekerjakan orang tapi dia nggak tahu asalnya dari mana, cok. Saya juga nggak tahu, dia juga nggak tahu asalnya dari mana. Saya juga nggak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan. Bima mengangguk. Terus ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut Zulfa. Mojosari. Oh, gua ngerti nih. Mojosari, kata dia. Astagfirullahaladzim. Jelas itu bukan suara asli Zulfa, cuk. Bima terkejut mendadak. Dia menginjak rem mobil membuat Zulfa tersentak, cuk. Seng, katanya kan. Kenapa Pak? Tanya Zulfa panik. Napas Bima terengah-engah, keringat membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima mata Zulfa yang duduk di sampingnya. Mojosari? Enggak Pak. Mojosari enggak Pak, kata Zulfa.
Wah, si Bima ini udah berhalusinasi nih. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Zulfa menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik nafas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil Bima. Para pengemudi lain geram karena Bima mengeremnya mendadak. Iyalah, gue juga bakal marah kalau ada orang naik mobil langsung ngerem ya. Nggak tahu apa masalah dia tuh. Yang penting yang ngerem itu mendadak di jalanan ya buat kita udah bad mood gitu kan. Segera Bima menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati. Mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Zulfa turun dari mobil Bima. Ia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya, ujar Bima. Iya Pak, terima kasih banyak. Jadi di sini karakter si Bima ini malah kayak seolah-olah bukan seorang majikan ya, malah kayak temen ya, pakai aku segala. Mereka pun berpisah sambil tersenyum. Zulfa melambaikan tangan pada Bima. Aduh anjay, ini udah mulai bucin-bucin nih antara pembantu dan majikan. Mereka pun berpisah sambil tersenyum. Aduh, melambai-lambai ya kan tangan pada Bima, melambai-lambaikan tangannya pada Bima. Ya Allah, berat rasanya Bima melepas Zulfa. Aduh, udah ini. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu, tapi Bima juga tidak bisa memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, ya kan? Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, ia melihat Zulfa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Zulfa, nah, jadi kan lu naik mobil, kan? Si Bima naik mobil masih ngeliatin Zulfa, yang si Zulfa masih ngeliatin mobilnya Bima. Ya, jadi kan kelihatan kan. Terus di sini lanjutan ceritanya, Bima melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Wah, anjay. Perempuan itu tak lain adalah Kanti. Bima mengerutkan dahi, ia lalu mengerjapkan kedua matanya. Seketika saja sosok Kanti menghilang. Jadi gini, kayak dia ngeliatin si Zulfa dari jauh, ya kan, senyum-senyum sama dia, terus dia kayak gitu-gitu, mengerjapkan matanya gitu, terus hilang Kanti. Anjay. Sudah selesai. Ya, gitu aja teman-teman. Kita kalau konten cerita ini bagus, menarik menurut teman-teman, ya bakal gue cari lagi part 13-nya, karena yang kita baca ini part 12 ya. Oke, gak banyak bacot, dukung terus, bye.